wa arkanuhuma, dan rukun kedua khutbahnya itu hamdulillahi. Pertama membaca alhamdulillahirabbil alamin bla 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 gitu kan. Wassalatu ala nabi, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bilafzihima, dibaca tuh, bilafzihima, dibaca keduanya ya. Jadi jangan misalnya mari kita berselawat kepada Nabi tapi nggak baca selawat, yang nggak boleh. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka nggak boleh pakai domir Allahumma sholli alaihi, nggak boleh Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ini itu rukun tuh, rukunnya. Pertama alhamdulillah, alhamdulillah ya. Yang kedua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nah di sini nggak ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kenapa kita baca? Itu namanya adab, bukan rukun, dia adab. Dulu ada kejadian, yaitu di Tangerang sana. Ada ustadz kocak juga, ustadz kocak ustadz. Jadi dia nggak baca syahadat, kayak baca ceramah biasa gitu. Dia nggak baca syahadat, langsung diturunin. Dia debat, syahadat itu nggak masuk, walaupun kagak masuk di sini baca nggak boleh. Kalau nggak baca keluar saja, jangan apa di sini. Jadi tetap dibaca. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Itu kan nggak rukun, tapi dibaca gitu. Memang kenapa? Kata ulama, orang secakap-cakap bagaimanapun, orang seganteng-ganteng bagaimanapun, kalau tangannya satu nggak ada, kira-kira bagus nggak? Gitu. Maka perlu dibaca alasannya. Secakap bagaimanapun, seganteng bagaimanapun, satu tangannya nggak ada, kira-kira jadi cakep nggak? Enggak. Maka perlu dibaca asyhadu alla. Yang kocak gitu, nggak dipakai terus. Ya terus ngomong sama saya, ya gimana tuh? Nggak baca syahadat, jangan dibacalah, baca. Emang di kampung kita wajib baca. Kita baca syahadat, tetap syahadat kita baca. Kemudian wa wasiyatun bittaqwa, ittaqullah gitu kan. Ittaqullah haqqa tuqatih gitu kan. Sampai segitu nggak apa-apa tuh. Amma ba'du faya ayyuhal insan fayal muslim ittaqullah. Cukup segitu. Jadi kalau ada khutbah udah takwa kemudian dibahas lagi dengan bahasa Arabnya, itu berlebihan bahasa. Jadi kalau ada mengatakan takwa, jadi nggak usah ditambah mari kita bertakwa bla bla bla. Takwa artinya gini bla 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 bla, Musa. Karena takwa itu cukup dengan bahasa Arab. Ittaqullah selesai, baru bahas langsung isinya. Jadi kalau kita bahas lagi dengan kata takwa artinya begini bla 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 bla, baru nyampe takwa belum dibahas, selesai waktunya. Gitu. Jadi makanya bagi khatib-khatib yang senior nih, yang junior udah pahami, yang senior ikut yang senior. Jadi saya kalau khotbah begitu, nggak pernah saya begitu ittaqullah langsung aja isinya bahas, nggak usah mari kita bertakwa ini begini panjangan, cukup isinya aja apa ini bahasnya, karena waktunya berapa, 10 menit kan, 10 menit atau 12 menit, jangan sampai lewat gitu kan. Kecuali kalau dia azam ditulis baca 20 menit minimal, maksimal 20 menit gitu. Lebih dikit tandain. Kan dia langsung sambungannya ke gedung wali kota, semua santrinya direkam gitu. Salah aja ngomong beberapa kalimat, salah nanti tahun depan kita bicara tadi itu. Ada dia rekaman itu sampai ke wali gedung-gedung itu. Jadi begitu. Jadi kudu tertib. Ya, ati Allah gitu kan, ati Allah gitu. Jadi udah gitu kan. Pikulin. Nah, pikulin tuh. Pikulin makanya tanwin iwan. Pikulin fi kulli khutbatin, pada setiap khutbah. Jadi setiap khutbah awal dan khutbah kedua tetap baca ada kata-kata ati Allah. Itu nama pikulin tuh disingkat ya. Artinya di setiap khutbah yang pertama, di khutbah kedua tetap membaca alhamdulillah dan tetap wasiat ittaqullah. Qira'atu ayatin mufhimatin fihdahuma. Kemudian membaca satu ayat yang dipahami di dalam salah satu dua khutbah, boleh di awal atau di akhir. Bagaimana Ustaz kalau orang khutbah nggak baca ayat Quran satu pun? Batal.
Bagaimana kalau dia baca pendek? Kan satu ayat. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi, ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Allahu ahad, Allahu samad, lengkap. Ini kalau nggak baca sekali, nggak baca ayat, dia bacanya keterangan profesor, doktor gitu kan kalau orang kuliah itu. Ayat Quran nggak dibaca, batal. Ihdahuma tuh salah satu khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian yang ke berapa tuh? Yang berikutnya wadu'aun lil mu'minin bi ukhrawiyatin pisaniyatin. Mendoakan untuk orang-orang mukmin dengan doa akhirat di khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat. Ada yang paham? Allahumma ighfir. Di bandara dulu ada khutbah nggak baca doa gitu ditegur. Allahumma ighfir. Langsung dia ingat, Allahumma ighfir muslimin wal muslimat gitu kan. Dia langsung baca doa yang lain, tapi dia tinggal tuh Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu batal khutbah itu. Kita di masjid nih di sini. Ada orang khutbah saking asiknya bahasnya, ya. Kemudian dia terakhir doa nggak baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, bapak berani ngomong, nggak apa-apa. Allahumma ighfir lil mu'minin, ingetin gitu. Di bandara kejadian. Nah, akhirnya terima dia. Kenapa? Ini rukun doa itu. Maka ketika orang baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, maka seluruh orang Islam, mukmin laki-laki, mukmin perempuan di seluruh dunia dapat pahala. Semua. Walaupun nggak kenal itu. Di seluruh dunia yang meninggal dunia itu. Itu hebatnya Islam. Ya. Hebatnya Islam tuh. Orang yang kita nggak kenal siapa dia, siapa saudaranya, siapa anak siapa, dan bukan aja orang Indonesia, sampai orang seluruh dunia itu dapat lagi. Wa surita julusun bainahuma bitumaniyatin, dan disyaratkan imam julusun duduk bainahuma di antara dua khutbah bitumaniyatin, duduknya dengan tenang. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Duduk dulu baca. Ya fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bacanya apa tuh? Bacanya kan beristighfar. Fastaghfiru innahu wal ghafurur, kan istighfar dulunya. Baca kulhu sebanyak 3. Allahu samad lam yalid walam yulad lam yakul lahu kufuwan. 3 kali baca kulhu ya. Itu. Atau selawat juga dibaca boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat juga doa juga ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi kalau saya bacanya kulhu 3 kali. Ya. Jadi kalau ada yang baca selawat bagus karena selawat juga doa. Ada yang baca kulhu berarti tauhid ya. Jelas. Astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Terus sampai 3 kali ya. Ada yang baca salat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa boleh gitu ya. Jadi dan di situ kita minta ya Allah ini gitu ya. Wa muwalatun urpan, dan khutbahnya itu mualat berturut-turut, urpan yang udah maklum, baina arkanihima, di antara rukun keduanya. Jangan diseling, jangan berhenti dulu. Mualat itu berulang langsung ya di antara dua rukunnya itu. Misalnya kenapa dikatakan mualat? Karena nyambung dia. Wa baina salati, dan di antara kedua khutbah wa baina sholati baina arkanima wa baina sholati. Makanya ketika imamnya turun langsung imam jangan ngomong, langsung Allah selalu luruskan Allah gitu. Jangan ngomong sebenarnya Pak. Jadi antara si imam turun dari mimbar dia langsung ngadap kiblat, langsung imamin gitu. Enggak usah, karena udah tahu paham. Jadi kalau kita kan sekarang menurut dorongan tuh imamnya lain, khotibnya lain. Boleh nggak? Ya boleh, cuman kurang bagus. Yang bagus mah imam berikut khotib. Nah bagaimana kalau imam yang baca yang bagus? Kan ada orang ceramah yang bagus tapi bacanya begitu baca ya itu belepotan ada kan? Wah retorika dakwahnya bagus tapi begitu baca Fatihahnya baca jelek. Boleh diganti oleh yang bagus. Seperti al-azam. Al-azam itu imamnya beda, khatibnya beda gitu ya. Wa tuhrun,
khotibnya harus suci. Suci dosa kecil ada wasitrun menutup aurat. Sitrun menutup aurat biar lengkap, baju dikancing dulu, rapiin dulu. Nih kadang-kadang kancing ngejebleh khotbah Jumat, sekarang rapihin dulu gitu, rapi pakai gamis. Ya kan cakep kayaknya kan. Udah pakai baju koko, kancingnya putus lagi. Kelihatan buntung lagi ya kan. Nah, berapi orang khotbah itu barangan. Wa qiyamun liqadirin, dan khotibnya itu qiyamun berdiri bagi yang mampu. Dia berdiri kayak misalnya Hafid, Ustaz Wadud, jadi Dayat, dia mampu berdiri. Bagaimana kalau dia mampu duduk? Batal. Bagaimana kalau orang yang muda tapi dia punya asam urat, kalau berdiri sakit? Boleh duduk. Jadi khotib boleh duduk kalau sakit, kalau nggak bisa berdiri. Kalau sehat nggak boleh. Paham ya? Qiyamun liqadirin. Wa yajibu isma'ul arba'in, dan wajib mendengar jumlah 40 orang. Mendengar semua 40 orang mendengar. Bagaimana kalau jamaahnya ada budek semua? Jamaahnya banyak budek semua gitu. Ah, batal, kagak boleh. Minimal ada 40 orang jumlahnya dan semuanya kupingnya awas gitu. Ya, jadi wajib didengerin sebanyak 40 orang. Alladzina tanaqidu bihimul jumu'atu arkanihima. Jumu'atu arkanihima. Orang-orang yang sah dan akidu. Orang-orang yang sah mereka itu sholat Jumat dengan rukun keduanya, rukun pertama dan kedua. Jadi orang-orang yang dianggap sah yaitu orang yang sudah balik. Tanaqidu bihimul jumu'atu arkanihima. Nah, kok arkanihima itu ayom bil jumu'atu arkanihima itu ya itu namanya mudhofnya mudhof ghairu mahdhaf. Gitu Fit ya. Ya. Al jumu'atu arkanuhum enggak, al jumu'atu arkanihima.